Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Gara-gara utang piutang, seorang ibu rumah tangga di kota Palembang dianiaya tetangga dekatnya. Pedagang tahu dan tempe di pasar tradisional kota Palembang memperkecil ukuran dagangannya menyusul naiknya harga kedelai impor. Jalan penghubung 2 desa di Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir rusak parah. Jalan sulit dilintasi kendaraan, rawan tindak kejahatan. Kita ke informasi pertama. Seorang ibu rumah tangga di kota Palembang mengaku dianiaya oleh tetangganya hingga menderita luka dan memar di tubuhnya. Diduga kasus penganiayaan ini dipicu persoalan hutang piutang. Tidak terima telah diperlakukan kasar oleh tetangganya, Nilawati mendatangi SPKT Polrestabes Palembang. Perempuan berusia 43 tahun ini mengaku telah dianiaya dan diancam oleh tetangganya berinisial RD. Akibatnya korban menderita luka, cakar, dan memar di tubuhnya. Kasus penganiayaan berawal dari pelaku yang mendatangi rumah korban untuk menagih hutang sebesar 8 juta rupiah. Namun karena belum jatuh tempo, korban menolak untuk membayarnya. Pelaku yang tidak terima lalu memukul korban dan mengancam akan kembali mendatangi rumah korban. Kapan nampak tangan ini langsung ini sini kena. Siapa yang nolong kita tadi? Tetangga depan rumah. Depan rumah. Jadi ada pengancaman juga teh? Ngancam apa dia? Pakai batu demi tetangga. Sudah tuh ngancam, awas agak malam aku sini lagi ya. Nanti malam ke rumah lagi dia tuh. Aku nih takut Pak. Laki jauh, cuma anak cewek dia lo tigiko. Ini labraknya lagi. Tidak terjadi apa-apa Pak, kenapa zaman sekarang? Guna kepentingan penyelidikan, korban diminta untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bari, Palembang. Polisi juga akan meminta keterangan pelaku dan saksi-saksi yang berada di lokasi saat kejadian. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang pengendara sepeda motor menghantam sebuah truk yang akan masuk ke gerbang tol Palembang Indralaya. Nyawa korban tidak tertolong meski sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban kecelakaan yang diketahui bernama Muhammad Syadda Agustiawan akhirnya meninggal di Rumah Sakit Bari, Palembang meski telah mendapat perawatan di ruang IGD. Sebelum kecelakaan, pemuda berusia 19 tahun ini baru saja mengikuti tes Bintara Polri dan bermaksud pulang ke kota Indralaya dengan mengendarai sepeda motor. Namun saat melintas di Jalan Simpang 3 Pemulutan, tiba-tiba sepeda motornya menghantam truk yang hendak masuk ke gerbang tol Palindra. Akibatnya korban terpental hingga menderita luka parah pada bagian kepala dan bagian dadanya. Itu dari arah Palembang menuju ke Indralaya. Jadi tiba di TKP diperkirakan ada kendaraan Puso tidak masuk ke tol Pemulutan, jadi terjadi kecelakaan. Itu korban menurut keterangan dari medis meninggal dunia. Itu patah tulang dada dari kanan, leher, sampai ke toraks. Tes polri tadi Pak ya? Nah ini entah kabarnya belum tahu aku nih lulus atau apa kan bakal pantuhir terakhir kan. Iya. Kalau dia lulus ini berarti dia pantuhir kan. Masih kabar ini belum dapat kabar dari dia. lulus apa tidak? Lulus sampai hari ini pengumumannya. Ini kabar dapat dari mana Pak kita dia kecelakaannya Pak? Dari wong tuanya pun katanya kritis. Oh sudah. Akhirnya kita kesini. Wong tua lah tahu dulu. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir membawa truk dan sepeda motor korban ke Polres Ogan Ilir. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap supir dan beberapa saksi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sebuah mobil sedan yang ditinggal pemiliknya terparkir melintang di Jalan Sudirman, Palembang diamankan polisi. Polisi makin curiga karena terlihat senjata api laras panjang di kursi bagian belakang.
Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap sebuah mobil sedan yang ditemukan terparkir di pinggir jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Jumat lalu. Mobil bernomor polisi B1305DE ini dicurigai membawa benda berbahaya di dalamnya. Apalagi pada bagian kursi belakang mobil, petugas melihat sepucuk senjata api laras panjang. Untuk memastikan benda yang ada di dalam mobil, petugas mendatangkan tim penjinak bahan peledak atau jihandak dari Satbrimob Polda Sumatera Selatan. Aku datang lebih kurang jam 6, mobilku posisi lah itu tapi di tengah. Posisi di tengah, melintang ya? Jadi begitu ada polantas, kami dorong ke dalam. Pas didorong, dijingoi kacanya itu polantas itu ada itu. Ada apa Pak itu Pak? Kemungkinan senjata. Senjata apa itu Pak? Harus panjang. Senjata api ya? Berarti mobil ini dari semalam ini kayaknya Pak? Mungkin. Kalau parkir seperti itu Pak? Ya. Anggota melihat ada diduga senjata api. Kemudian karena ada hal tersebut kita patut duga dan khawatirkan, sehingga kita panggillah dari jihandak untuk melakukan olah TKP, memastikan apakah ada bahan ledak atau senjata atau tidak. Setelah dilakukan hal itu, kemudian oleh tim jihandak tadi langsung dibawa ke kantor Brimob untuk dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan di markas Brimob Polda Sumatera Selatan, di dalam mobil tersebut ditemukan sepucuk senjata laras panjang organik Polri. Mobil dan sepucuk senjata api laras panjang kemudian dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan serta mencari pemilik mobil. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Setelah sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, Wali Kota Palembang akan menggiatkan kembali sholat subuh berjamaah sekaligus meluncurkan gerakan-gerakan sedekah subuh. Program berbagi sembako ini diharapkan dapat menolong warga yang masih kesulitan bangkit dari pandemi. Wali Kota Palembang kembali menggalakkan gerakan sholat subuh berjamaah yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Selain itu, Wali Kota juga mencanangkan gerakan sedekah subuh dan berbagi paket sembako bersama 11.000 ASN Kota Palembang. Gerakan ini akan dimulai 3 Juli mendatang, yang akan dilakukan di 18 kecamatan dan 107 kelurahan se-Kota Palembang. Wali Kota mengimbau para ASN Kota Palembang untuk bersedekah dan berbagi minimal Rp2.000 per orang. Setelah kita kaitan dengan corona sudah level 1, tidak ada alasan lagi kita tidak melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah yang menjadi program unggulan Kota Palembang. Tapi untuk ke depan ini kami juga mengimbau, menggugah kepada ASN bukan hanya kegiatan subuh, tapi berbagi sedekah. Mungkin dimulai dari 2.000 per orang akan luar biasa dengan keberadaan 11.000 jumlah ASN Kota Palembang ini akan menghasilkan potensi yang betul-betul dapat membantu masyarakat yang kira-kira butuh uluran tangan dari kita. Jadi kemarin kami bersama 107 staf, nah sekarang bersama dengan 107 pejabat, ditambah dengan lurah, ditambah dengan puskesmas, ditambah dengan para direktur. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat dukungan yang penuh dari teman-teman sekerja semua, sehingga insya Allah ini akan berhasil. Diharapkan gerakan sedekah subuh dan berbagi paket sembako bersama ASN dapat membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Yanuar Ikram melaporkan dari Palembang. Ribuan umat muslim terus memadati kota Mekah, Arab Saudi jelang puncak haji 9 Juli nanti. Di antara calon haji terdapat rombongan warga Sumatera Selatan. Calon haji dari Sumatera Selatan ini sedang mengikuti prosesi ibadah umroh yaitu sa'i atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Mereka bersemangat sambil berjalan bersama dengan rombongan dari daerahnya. Tak lupa mereka menitipkan salam rindu untuk kerabatnya di tanah air.
Salam untuk saudara-saudaraku semua yang ada di Palembang ataupun di Oku Timur. Kami sekarang berada di Masjidil Haram. Baru selesai tawaf dan sa'i. Alhamdulillah ini mau pulang ke hotel. Salam buat Pak Haji Darsono, buat Pak Abdul Soleh, buat Pak Abbas, rekan-rekan yang ada di kampung halaman. Calon haji memang wajib melaksanakan ibadah umrah sebelum mengikuti puncak haji, yaitu wukuf di Padang Arafah pada 9 Juli nanti. Kristianto melaporkan dari Mekah, Arab Saudi.